wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adelwonda Itra Lembonai dengan NIM 523012016. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan dan eksekusi instruksi di dalam register. Pengambilan dan eksekusi instruksi pada register. Pengambilan instruksi itu terdiri dari dua langkah. Yang pertama adalah fetch file yang mengambil instruksi dari memori secara satu persatu, kemudian menjalankan setiap instruksinya. Yang kedua, eksekusi instruksi. Eksekusi instruksi ini melibatkan beberapa operasi dan tergantung pada sifat dari instruksi-instruksi itu sendiri. Pemrosesan yang ditemukan untuk suatu instruksi disebut sebagai siklus instruksi. Pada awal setiap siklus instruksi, PC akan mengambil siklus instruksi dari memori dalam proses biasa. Register yang disebut sebagai program counter atau PC ini akan menyimpan alamat instruksi yang diambil selanjutnya kecuali diberi tahu sebaliknya. Prosesor ini selalu mengaitkan PC setelah pengambilan instruksi sehingga prosesor ini mengambil instruksi berikutnya secara berurutan, yaitu instruksi yang terdapat pada alamat memori berikutnya yang lebih tinggi. Contohnya di mana setiap instruksi ini mempunyai sebuah memori 16 bit. Dia tentukan bahwa program ini diatur di lokasi memori dan alamat 300 atau 300, maka prosesor mengambil instruksi di alamat 300. Jika instruksi di alamat 300 ini berhasil dieksekusi, maka prosesor akan mengambil instruksi di alamat 301, berikutnya 302, dan seterusnya. Semua urutan ini bisa berubah jika ada kontrol tertentu. Nah, instruksi yang sudah dimuat register prosesor atau yang dikenal sebagai instruction register ini akan diterjemahkan oleh prosesor untuk dilakukan eksekusi dengan kode perintah yang sudah diberikan secara umum. Tindakan yang ada di siklus ini dibagi menjadi 4 bagian, di mana di sini yaitu yang pertama adalah prosesor memori. Data dapat ditransfer dari prosesor ke memori atau dari memori ke prosesor. Yang kedua adalah proses I/O atau input output. Data dapat ditransfer ke atau dari perangkat periferal dengan mentransfer antara prosesor dan modul input output. Yang ketiga adalah pemrosesan data. Pemrosesan data melakukan beberapa operasi aritmatika atau logika pada data. Yang keempat adalah operasi kontrol, di mana sebuah instruksi yang dapat mengurutkan urutan dari eksekusi diubah. Nah, ini adalah contoh sederhana akumulator dari prosesor, di mana prosesor ini memiliki data tunggal. Gabungan dari instruksi data dari contoh ini panjangnya adalah 16 bit. Format instruksi yang disiapkan adalah 4 bit. Bit instruksi atau yang dikenal sebagai opkode, sehingga jumlah kode operasi yang dibutuhkan adalah sebanyak 2/4, di mana ada 16 opcode yang berbeda-beda. Ini adalah contoh kode perintah di mana ada 01, 10, 101, dan seterusnya. Kemudian bit berikutnya, bit keempat sampai bit ke-15. Ini adalah alamat yang diakses, yaitu yang panjangnya 12 bit, di mana di sini ditulis 2/12, alamatnya itu 4096 yang bisa diakses secara langsung. Nah, berikut adalah ilustrasi dari program parsial. Di sini ada bagian yang relevan dari register, memori, dan prosesor. Program-program yang ditempatkan ini menambahkan sebuah konten memori di alamat 240 ke konten memori 541 dan menyimpan hasilnya di lokasi terakhir. Di sini kita membutuhkan 3 buah instruksi yang dapat dijelaskan pada siklus berikut.
Yang pertama di mana di sini itu ada program counter atau PC. Ini berisi 300. Ini menandakan alamat instruksi pertama. Alamat instruksi pertama yaitu 300 berisi nilai 1240 dalam bentuk heksadesimal. Kemudian 1240 ini dimuat ke IR atau instruction register. Kemudian counter akan bertambah setelah itu. Tempat di pertama IR ini menunjukkan angka 1 pada 1240, yaitu memuat akumulator pada memori. Kemudian 240 ini adalah alamat dari data yang akan dimuat, sehingga akumulator memuat data dari memori pada alamat 240 yang isinya adalah 0004. Kemudian PC menunjukkan di alamat 301 yang berisi perintah 541, kemudian disimpan di IR atau instruction register. Kemudian komputer menerjemahkan perintah dari 2541 di mana opcode-nya adalah 2, berarti 0010 dalam binarnya, yang artinya menambahkan akumulator dari memori. Nilai yang ada di akumulator sekarang dijumlahkan dengan alamat memori yang ditunjuk, kemudian hasilnya disimpan di akumulator. Di sini nilai akumulatornya adalah 4. Alamat memori yang ditunjuk adalah perintah 541 yang bernilai 5, sehingga hasil penjumlahan adalah 9 dan disimpan pada akumulator kembali. Kemudian program counter bertambah menunjuk ke 302. Artinya 5941 opcode-nya adalah 5. Artinya menempatkan akumulator ke memori. Memori yang ditunjuk adalah 541, sehingga nilai akumulator yang berisi 0009 distorkan ke memori yang ada di alamat 541. Nah, di contoh ini kita lihat ada 3 buah siklus instruksi masing-masing, terdiri dari siklus pengambilan, siklus eksekusi, dengan siklus menaruh atau menambahkan sebuah nilai dari lokasi 40 ke 41. Baik teman-teman, itu saja presentasi saya. Sekian dan terima kasih.